Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibur rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan, selalu kita doakan Mudirul Ma'had Abu Yahya Zain Habib Hasan Baharun hafizahullah wa ra'ah. Wa jami'a ikhwani ahli Husain Abdullah. Yang saya hormati dan saya muliakan warik kami dan juga ketua Direktur Pascasarjana, saudara kami yang dianggap anak oleh ayah saya Habib Hasan Baharun, yaitu Dr. Zainal Abidin bin Fagih, dan juga tidak lupa pada Akhil Nasr Romli dan antum semuanya para mahasiswa dan juga calon-calon yang akan menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW serta membahagiakannya, dan semoga kita termasuk yang berada dalam hatinya secara khusus, sehingga kelak nanti pada masyarakat kita bersama-sama insyaallah melewati segala macam rintangan, bahkan yang terakhir melewati sirat bersama Nabi, sehingga kita bisa bertetangga dengan Nabi insyaallah di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami semalam ditelepon dan tadi pagi juga ditelepon oleh Abu Yahya Habib Zain dengan kesibukan yang kami miliki, karena memang kami dididik oleh Abu Yahya Habib Hasan, putra-putrinya ini menjadi orang-orang yang bermanfaat semuanya, dan semoga seperti yang diharapkan oleh orang tua kami bermanfaat untuk nusa dan bangsa dan untuk masyarakat secara keseluruhan. Dan selalu itu saya sampaikan secara keseluruhan, karena kami bukan ulama daripada mazhab tertentu, ulama daripada golongan tertentu, ataupun manusia yang bermanfaat yang akan bermanfaat untuk bagian-bagian tertentu, tidak, tapi kepada semua. Sasaran dakwah kita adalah 100%, semuanya saudara kita, semua lembaga itu adalah sasaran dakwah kita. Dan alhamdulillah dengan kesibukan kami baru pulang semalam dari Aceh dan Medan, dan alhamdulillah beliau menyampaikan untuk supaya berkesempatan untuk bertemu dengan antum semuanya. Alhamdulillah, saya gembira, saya bahagia bisa berjumpa dengan antum semuanya, dan semoga kebaikan antum menular kepada saya, sehingga kami juga bisa mendapatkan niat yang baik untuk kedepannya, dan kita bisa menyatukan, memadukan semua misi dan visi Nabi kita Muhammad SAW dalam diri kita masing-masing. Dan itu yang sangat diperlukan oleh Nabi SAW di dalam kancah sekarang ini, di mana memang medannya itu adalah medan peperangan yang sangat sengit sekarang ini. Tapi bukanlah peperangan secara fisik, tapi secara ideologi dan juga secara mental serta budaya yang mereka masukkan dengan sengaja. Ada satu hal yang mungkin bisa kita pelajari dan kita bisa pahami dengan apa yang telah terjadi, fakta dan kenyataan selama ini, di mana kita ini, masyarakat Indonesia ini sudah hampir bisa dikatakan tidak berbudaya. Kenapa kita katakan demikian? Dan itu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan buat kita semuanya. Sementara kita masih ingat sekitar 50 tahun yang lalu, kita ini budayanya adalah budaya timur, kental sekali dengan kemelayuannya dan sebagainya. Tapi sekarang ini ambil satu contoh yang mereka bermain-main dengannya, dengan menggunakan konsep yang ada di dalam Al-Quran, mereka menerapkannya, di mana Allah Ta'ala firman, "Fadharhum fi khawdihim yal'abun." Sehingga dengan sengaja mereka itu memainkan kepada kita yang bukan ahlinya, yang bukan bidangnya, yang bukan pakarnya, mereka tidak paham. Tapi yang di dalam bidangnya dan dalam pakarnya, maka mereka akan paham maksud dan tujuan mereka mempermainkan itu. Yang antaranya adalah kita masih lihat bagaimana mereka mempermainkan anak-anak kita dan anak-anak remaja kita dengan lato-lato. Dalam waktu sekejap hilang sudah, sehingga tidak ada lagi lato-lato. Kita masih ingat lato-lato. Anak saya punya banyak, bukan cuma 1, 2, tapi banyak.
sampai putri saya juga dan sebagainya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Setelah Turato kemudian ada lagi yang begitu marak dan sebagainya, seperti dari kata-kata, istilah dan sebagainya, kui apa? Kiu, terus apa tadi terusnya? Itu kan semua anak-anak seperti itu. Jadi itu adalah sebuah permainan sebetulnya yang sengaja disodorkan oleh mereka untuk mengetahui bagaimana masyarakat kita. Kenapa kita katakan bahwasanya ini adalah sebuah percobaan dan propaganda daripada mereka yang tidak baik? Karena ingin memastikan bahwasanya mereka masih dalam keadaan seperti ini, tidak sadar akan dirinya, tidak sadar akan kakek moyangnya, tidak sadar akan budayanya, tidak sadar dengan pendiriannya. Kalau sudah seperti itu berarti tidak sadar dengan agamanya. Itu maksudnya, tujuannya mereka. Kaitannya apa? Itu kan anak kecil. Masalahnya anak kecil yang melaksanakan, tapi orang tua kan ikut mengawasi. Orang tuanya itu sudah tidak mampu untuk merubah yang hanya di dalam lingkungannya saja, yaitu anaknya yang takut kepada orang tuanya. Dia tidak bisa merubahnya, apalagi kepada yang lebih daripada itu. Itu maksudnya, tujuannya. Dan terus sampai sekarang selalu digunakan sebuah kesempatan yang disodorkan oleh mereka untuk mengetahui bagaimana kecenderungan masyarakat kita. Selama itu masih belum berpegang teguh dan belum ada sebuah ideologi yang mereka benar-benar berkiblat kepadanya. Begitu pula tidak ada sebuah idola yang mereka menatap kepada idola tersebut yang tepat sasarannya, maka sampai itu pula Indonesia ini akan mudah dimasuki dengan berbagai macam ideologi yang baru. Oleh karena itu maka belajar dan berangkat daripada semacam ini, maka yang bisa mengatasi ini semua itu kita ini. Kenapa saya katakan kita ini? Karena kita bukan cuma sebagai seorang dai, sebagai seorang alim yang alhamdulillah kita mempunyai kesempatan untuk belajar kepada mereka, ulama-ulama kita, guru-guru kita yang bersanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang berlaku, yang terlaksana, yang tersebar, dan juga yang masih mempunyai sebuah sir dan rahasia daripada penyebaran ilmu Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan sumbernya, itu dari mereka. Sehingga walaupun kita bergelar doktor, bahkan sekelas selevel profesor sekalipun, maka kita tidak bisa mengalahkan mereka dari segi keberkahannya. Karena mereka itu adalah para ulama yang mempunyai sebuah anugerah daripada Allah Ta'ala yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang perbandingannya itu sama seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri mengatakan, siapapun di antara kita, walaupun mencapai derajat rajanya wali, tidak akan bisa menyamai paling rendahnya sahabat Nabi. Kenapa demikian? Karena mereka itu punya anugerah. Anugerah ini yang mereka miliki sekarang ini. Apa itu anugerahnya? Anugerahnya mereka itu pernah memandang langsung kepada Nabi Muhammad. Dan pandangan kepada Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa dikalahkan dengan makom apapun, wilayah apapun, serta kedudukan yang bagaimanapun tidak akan bisa. Sehingga ketika ditanya bagaimana, siapa yang lebih utama, engkau ataukah Muawiyah, sahabat Muawiyah? Maka dijawab oleh Hasan Basri, debu yang berterbangan ketika beliau berperang itu lebih afdal daripada Hasan Basri dan keluarga Hasan Basri. Jadi ini menandakan bahwasanya tidak mampu untuk mengalahkan mereka. Hal itu pula, siapa kita bisa mengalahkan mereka, para guru-guru kita yang mereka itu mempunyai sanad bukan cuma keilmuan, tapi rahasia daripada itu, seperti yang dilakukan oleh penelitiannya oleh Syekh Ali Jum'ah, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Beliau adalah mantan rektor Al-Azhar Syarif. Beliau katakan masih saja kepada umat ini kebaikan Nabi dan anugerah Nabi, rahmat Nabi terus tercurahkan melalui dua golongan. Yang pertama adalah zuriyah Nabi, yang kedua adalah para ulama yang bersanad keilmuannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan letak rahasianya di mana? Terletak pada pandangan. Karena setiap zuriyah Nabi, tentunya mereka akan melihat. Saya sendiri, saya pernah melihat saya punya abah. Abah saya pernah memandang wajah saya.
ayah saya pernah memandang wajah ayahnya Sayyidina Al-Habib Ahmad. Habib Ahmad pernah melihat dan memandang wajah Sayyidina Al-Habib Husain, kakek saya. Dan begitu terus sampai kepada Nabi SAW. Sebagaimana dia memandang Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Fatimah memandang kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Husain memandang Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin memandang kepada putranya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Al-Baqir pernah memandang kepada putranya Sayyidina Ja'far Shadiq, dan begitu seterusnya sampai kepada para zuriat Nabi. Sehingga sekarang ini bisa dikatakan bahwasanya dua golongan itu saja yang bisa dipastikan bahwasanya mereka tidak pernah terputus dari pandangan Nabi walaupun secara tidak langsung. Berbeda dengan yang lainnya. Itulah rahasianya. Begitu pula para ulama yang sangat keilmuannya itu bersambung kepada Nabi. Mereka itu adalah orang yang penuh dengan keberkahan, baik dalam keilmuannya, bahkan dirinya, karyanya, anak-anaknya, lingkungannya, dan semuanya. Kenapa? Karena setiap ulama yang ada sekarang ini yang bersandar keilmuannya kepada Nabi melalui para guru-guru itu, ketika dia belajar, dia melihat mandang wajah gurunya. Saya sendiri pernah memandang wajah guru saya, Al-Habib Zain Ibrahim Bismillah. Al-Habib Zain Ibrahim Bismillah pernah memandang wajah gurunya Habib Muhammad bin Habib. Muhammad bin Habib pernah memandang gurunya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segar. Dan beliau pernah memandang gurunya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Dan beliau pernah memandang gurunya Habib Ali Habsi Sayyidul Maulid. Habib Ali Sayyidul Maulid pernah belajar pernah memandang dan pernah dipandang oleh gurunya Habib Idrus bin Umar Habsyi. Habib Idrus bin Umar Habsyi pernah dipandang oleh gurunya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar pernah dipandang oleh gurunya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Saya akan sebutkan sanad dari keilmuan kami yang semuanya itu langsung kepada zuriyah Nabi sampai kepada Nabi SAW. Dan beliau Habib Ahmad bin Umar Smith pernah memandang dan dipandang oleh gurunya Habib Hamid bin Umar bin Hamid yang terkenal, yang pernah bermusafah langsung dengan Nabi SAW ketika beliau melaksanakan ibadah haji di depan semua orang pada saat itu. Dan beliau mendapatkan langsung daripada Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, sedangkan beliau belajar dan pernah memandang kepada gurunya serta dipandang oleh gurunya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang Habib Zain Al-Habsyi pernah memandang dan dipandang oleh gurunya Habibullah Haddad Syekh. Dan beliau pernah dipandang dan memandang kepada gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau pernah memandang dan dipandang oleh gurunya Habib Husain bin Syabakar bin Salim. Dan beliau pernah memandang dan dipandang oleh gurunya yang tidak lain adalah ayahnya sendiri, Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan beliau pernah memandang dan dipandang oleh gurunya Al-Habib Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman. Dan beliau mengambil daripada pamannya Abu Bakar Adani. Abu Bakar Adani mengambil daripada ayahnya Al-Habib Abdullah Idrus Al-Akbar. Dan beliau juga pernah memandang dan dipandang oleh ayahnya sendiri yang termasuk guru fatahnya, yaitu Al-Habib Abdurrahman As-Segar. Dan beliau mengambil serta memandang dan dipandang oleh ayahnya sendiri yang tidak lain dari gurunya Habib Muhammad Maulid Tawilah. Dan beliau belajar serta memandang kepada guru dan dipandang oleh ayahnya sendiri, yaitu Habib Ali Maulid Darat. Dan Habib Ali Maulid Darat belajar langsung pada ayahnya Al-Habib Alwi Al-Ghayur yang terkenal. Jadi dikatakan Al-Ghayur karena memang nama Alwi itu sangat-sangat dicemburi olehnya. Kalau bukan baik, kalau nggak bagus dia, maka biasanya akan terjadi sesuatu kepadanya. Makanya dikatakan Al-Ghayur yang sangat cemburu kepada namanya. Jadi kalau bukan dari Sada, kalau bisa jangan kasih nama Alwi. Biasanya kalau nggak maju ya gila gitu. Biasanya gitu. Jadi memang termasuk berat seperti Segar. Kecuali kalau mau kasih nama ya kasih tambahi Muhammad. Muhammad bisa meredakan dan bisa menetralisir gitu. Kemudian beliau belajar langsung pada ayahnya Sayyidina Fali Mugaddam. Sayyidina Fali Mugaddam belajar pada ayahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belajar pada ayahnya Sayyidina Muhammad Sayyidul Marbat. Dan beliau belajar pada ayahnya Syekh Ali Khalid Hasan. Pertama kali yang pertama ditanam dan dimakamkan di Zambal itu adalah beliau. Dan beliau belajar langsung pada ayahnya Al-Habib Alwi. Habib Alwi belajar pada ayahnya Habib Muhammad. Muhammad belajar pada ayahnya Habib Alwi bin Ubaidillah. Dan beliau belajar pada ayahnya Ubaidillah belajar pada ayahnya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Dan beliau belajar pada ayahnya Sayyidina Isa Rumi. Dan beliau belajar pada ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Nagib. Dan beliau belajar pada ayahnya Sayyidina Ali Uraidi. Sayyidina Ali Uraidi belajar pada ayahnya Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq belajar pada ayahnya Sayyidina Muhammad Baqir. Dan beliau belajar serta memandang serta dipandang oleh ayahnya sendiri Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan beliau langsung memandang kepada ayahnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain belajar dan memandang langsung pada ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dipandang dan
dan memandang kepada guru besarnya itu Nabi kita Muhammad SAW. Kita banyak Fatihah pada guru-guru kita semuanya, dan insya Allah mereka itu adalah sanad keilmuan kita semuanya yang belajar di sini. Nanti sanad keilmuannya kepada mereka. Al-Fatihah. Sehingga tambah terasa kalau kita berbicara di depan khalayak, di depan masyarakat, maka kemudian ada hidayah yang teriring dengan ucapan kita. Bukan kita yang bisa merubah, bukan kita yang bisa menasehati. Selevel kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Tapi Nabi pun Allah Ta'ala telah berfirman terkait dengannya, innama anta mudzakir, lasta alaihim musaitir. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala firman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah berusaha menjadikan kita ini di posisi di mana turun sebab-sebab hidayah di sana. Itu yang bisa kita lakukan. Sehingga saya masih teringat bagaimana saya punya abah Al-Habib Hasan Baharun mengajarkan kepada kita, kalau kamu ingin dakwah kamu itu diterima, maka kamu harus terapkan 3 hal sebelum berbicara. Yang pertama, kamu lihat dari ujung sampai ke ujung. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa yang kamu lihat itu semuanya kita lebih rendah daripada mereka semuanya. Pastikan dengan ini dia lebih afdal, dengan ini dia lebih utama, dengan ini semuanya. Lalu kemudian lihat lagi dari ujung ke ujung. Yang kedua kali, untuk apa? Untuk memohon kepada Allah, bermunajat dalam hati kepada Allah, ya Allah, semoga dengan berkat apa yang saya lakukan pada mereka ini menjadi sebab dosa saya yang begitu banyak diampunkan, pahala saya dapatkan, dan derajat tinggi saya dianugerahkan Allah Ta'ala kepada saya. Lalu kemudian lihat lagi dari ujung sampai ke ujung untuk mohon pada Allah Ta'ala supaya diberikan hidayah kepada saya dan kepada mereka semua. Lalu kita berbicara. Itu diajarkan oleh saya punya Abah Hasan Baharun, dan saya ijazakan untuk menerapkannya. Ini salah satu contoh bahwasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa merubah. Sehingga sebelum kita menasehati, sebelum kita memberikan mau'izah, kita berdoa dulu pada Allah Ta'ala semoga beriringan dengan hidayah. Kalau tanpa beriringan dengan hidayah, walaupun hebatnya bagaimanapun dia itu menyampaikan kata-katanya, tidak akan sampai dan tidak akan beriringan dengan hidayah kalau Allah tidak berkehendak. Oleh karena itu maka di sini kita ini berkat ilmu yang bersanad dan bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka keberkahan itu lebih banyak kita dapatkan. Dan kita harus meyakini yang semacam itu, bukan itu ada sesuatu yang sifatnya itu menyombongkan diri, tidak, tapi itu ada suatu kebanggaan untuk supaya ditiru oleh yang lainnya. Bahwasanya kalau kita ingin mencari ilmu, carilah ilmu yang bersanad. Kalau ditanya kamu belajar dari mana, Fulan dari mana, Fulan sampai mentok pada Nabi SAW. Jangan sampai kita itu belajar dari mana. Kau belajar pada dosen ini, dosen ini belajar dari mana, dari jamiah ini dari mana, habis sudah selesai. Gitu. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang bisa kita bandingkan secara fakta dan nyata. Keberkahannya itu kurang. Mungkin dapat duit banyak, ya, tapi keberkahan yang kita cari, yang diinginkan oleh Nabi supaya manfaat, supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, itu yang diharapkan oleh Nabi. Sehingga Nabi SAW bersabda dan meminta serta menuntut kepada kita semuanya, balighu anni walau ayat. Itu tidak akan kita dapatkan kalau tanpa dengan ilmu yang bersanad seperti ini, atau sedikit sulit sekali untuk kita mendapatkannya. Oleh karena itu maka bukan karena kita, tapi pandangan guru-guru kita yang pernah mana kita. Pandangan tersebut itu yang mengatakan dakhala jannah man ra'ani aw ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'ani sampai habis nafasnya. Termasuk yang mengatakannya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Kita menyambung sanadnya sampai pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa tahu kita termasuk semacam itu. Sehingga adanya kita di alma mater perguruan tinggi, adanya kita di seminar-seminar, adanya kita di antara pemerintahan, di antara aparat dan sebagainya, itu menjadi sebab akhirnya mereka juga mendapatkan pandangan tersebut. Itu yang kita inginkan, dan itu termasuk daripada disampaikan Nabi SAW, min husni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga tersebar dan menyebar anugerahnya Nabi, rahmatnya Nabi, perhatiannya Nabi kepada mereka semuanya. Itu yang kita inginkan. Utamanya itu awalnya misi visi daripada kenapa ada jamiah ini, itulah saya punya ayah seperti itu menginginkannya. Jadi supaya menjadi seorang mahasiswa tapi yang santri, tapi santri juga mahasiswa. Sehingga sasaran dakwah kita bukan cuma 15%,
Kenapa saya katakan 15%? Karena ada sebuah penelitian yang diteliti bahwasanya masyarakat kita yang berjumlah 180 sekian juta di Indonesia ini pada saat itu diteliti, artinya yang sudah balik ya, yang artinya sudah bisa mempelajari ataupun belajar daripada apa yang disampaikan oleh para guru dan juga para alim serta para dosen. Ternyata di antara mereka yang pernah berjumpa langsung dengan para ulama, ya, langsung bertemu dengan ulama, pernah mandang dengan ulama, pernah bersama dengan ulama, pernah duduk dengan ulama, cuma 15% dari sekian juta. Nah, terus pertanyaannya berarti yang 85% berarti bukan umatnya Nabi, bukan termasuk yang dia SAW pernah bersumpah, wallahi inilah atau wahid min ummati finnar. Tidak, tapi mereka juga termasuk yang perhatikan Nabi. Mereka termasuk yang Nabi SAW bersumpah untuk dia tidak rela, Nabi SAW tidak rela kalau sama mereka itu masuk dalam neraka. Sehingga apa? Sehingga sasaran kita bukan cuma 15%, tapi 80%. Tapi kalau kita nggak punya gelar MHI maupun doktor ataupun S2 dan S3, maka itu tidak akan diterima oleh mereka. Sehingga harus kita jalani. Banyak di antara teman-teman kami ketika melihat kami kemarin waktu melaksanakan KTP, itu mereka melihat saya ini kesian gitu. Tapi saya sudah alhamdulillah, saya sudah berjiwa bermuka tembok ya, dan sudah biasa mau direndahkan orang mau gimana kan saja, yang penting Allah ridha, Rasulullah ridha gitu. Nah, jadi kita harus jalani seperti mahasiswa dulu gitu. Nah, kita yang seperti ini yang banyak followersnya, banyak umatnya, nah, tapi kita dibikin kita harus gerak-gerak, kita harus nyanyi dulu, kita harus ini ya, gitu. Nah, tapi apa? Yang penting kita sukses melewati PKDP ini, lalu sukses melewati Sardos ini. Kenapa? Itulah syarat utama untuk menjadi seorang profesor. Sedangkan syarat yang lainnya sudah terpenuhi, tinggal ini saja. Nah, jadi untuk Rasulullah kecil kita akan laksanakan. Apapun kita akan laksanakan, cuma seperti itu saja. Sehingga kami merasa bangga, merasa bahagia. Bahkan landasan kami melakukan yang semacam itu adalah hadisnya Nabi yang berbunyi innallaha la yuhibbu an yara min abdihi yatamayyazu min akhi. Allah Ta'ala tidak suka melihat kepada hambanya dia berbeda dengan saudaranya dalam setiap keadaan, selama itu tidak melanggar syariat. Nah, sehingga apa? Kita harus sama dengan mereka. Kalau kita beda, nah berarti itu ada gengsinya. Gengsi itu bisa jadi itu adalah ifrah, bisa jadi itu sombong. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, oleh karena itu maka itu kami juga pertaruhkan untuk apa? Supaya kita itu lebih manfaat. Dan alhamdulillah kami kemana-mana kami bisa diterima. Bahkan apalagi sekarang gelar kami itu sangat lengkap, panjang ya. Jadi bukan cuma doktor, habib, kiai, haji, raden lagi. Karena alhamdulillah kami ada keturunan Raja Raden Bagus ya, karena kami ada keturunan Raja Semenep, kami juga Raden Panji, kami juga Raden Mas, kami ada keturunan raja yang ada di Pamekasan dan juga Bangkalan, alhamdulillah. Jadi Menteri Pan RB itu adalah 4 pupu saya, Kiai Azaim itu 4 pupu saya, kemudian Dr. Fauzi yang sekarang memimpin di Al-Amin itu juga 4 pupu saya. Kami adalah keturunan yang ke-6 dari Kiai Rawi, dan alhamdulillah kami bangga dan merasa bahagia dengan kami berkerabat dengan mereka. Bahkan banyak pesantren ketika kami kumpulkan kemarin, ternyata yang berkumpul bersama kami pada saat di Dalwah kemarin itu 3.000 orang. Jadi rata-rata itu kiai-kiai besar yang punya pondok dan sebagainya, alhamdulillah. Jadi memang terah itu yang paling menentukan ya misi dan visi kita bisa terapkan atau tidak, itu lebih menentukan terah. Kenapa? Karena pandangan, karena doa, karena makanan dan sebagainya. Jadi bukan berarti yang bukan terahnya itu nggak bakal bisa, tidak bisa. Cuma biasanya itu seperti saya masih teringat yang tahu dengan saya ya seperti saya Ismail atau Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi nggak tahu saya waktu saya belajar, beliau tahu saya sudah saya ngajar. Jadi saya ini adalah anaknya Abu Iya yang paling banyak dipukul. Hampir setiap hari dipukul. Jadi setiap hari dipukul. Dan kalau Abu Iya itu memukul saya, yang notabene-nya sebagai Gus di sini pondok ini,
Kalau anak-anak itu pukulnya 4 kali, saya 8 kali. Kalau kekuatan dan kekerasannya itu 50% mereka, saya 100%. Itu saya punya abah. Kalau sumpah ada yang bantu saya melaksanakan piket di kamar, mau sapu, mau cuci piring, dan sebagainya, ketahuan sama Abu ya, maka diberikan sanksi ya. Nah, itulah pendidikan Abu ya kepada kita. Sehingga kalau dia dari situ, siapa saya mau jadi seperti sekarang ini? Bahkan saya masih ingat ada salah satu daripada guru kami, Ustaz Abdul Wahid, yang kemudian setelah keluar dari sini beliau menjadi kepala penjara, ya, kepala penjara di Gresik, ya, di Surabaya. Nah, itu dia merasa heran karena yang berpidato siapa? Habib Segaf. Habib Segaf siapa? Habib Segaf bin Hasan Bahri. Dia kaget. Ya. Artinya sejak dulu yang nakal seperti itu tidak jadi seperti sekarang ini. Kenapa demikian? Karena doanya orang banyak. Terah. Kita ini mau gimana pun, kita ini karena doanya orang banyak terkait dengan saya punya abah. Semoga beliau panjang umur, anak keturunannya menyenangkan, anak keturunannya bisa meneruskan. Nah, ini doanya orang banyak itu, ini jadi kepada saya. Dia bukan karena saya, tidak, tapi karena itu terah itu gak seperti itu. Jadi bukan taksubiyah, tidak sama sekali. Tapi memang di mana-mana kalau kita melihat memang yang bermanfaat itu adalah mereka yang ada terah ke sana. Oleh karena itu maka di sini alhamdulillah kami gembira dan bahagia untuk bergabung bersama kami, yang berarti bahwasanya guru-guru kami dan semua kakek moyang kami itu adalah orang tua kalian semuanya secara ruhi, dan insya Allah mereka itu akan bersama kita di dunia sampai di akhirat nanti. Nah, yang paling penting adalah misi dan visi daripada Dalwa ini harus kita bawa, karena misi dan visi daripada Dalwa ini yang diwakili oleh Abu Habib Hasan Baharun itu adalah misi visinya Nabi kita Muhammad SAW. Kita hidup untuk semua, kita bermanfaat untuk semua. Jadi semua itu adalah semua kalangan, bukan cuma sebagian dan sebagian, tidak. Nah, sehingga jangan kaget kalau seumpama orang seperti saya kemudian duduk bersama orang Syiah atau Wahabi atau siapa saja, karena kami ini sudah dididik oleh saya punya abah untuk merasa paling rendahnya orang di muka bumi. Sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwasanya ini adalah orang yang harus kita jauhi, ini orang harus kita musuhi, supaya kita sulit. Jadi saya masih teringat bagaimana pendidikan emas saya punya abah pada dekade antara 7 tahun sampai 11 tahun, dan itu masa keemasan untuk pendidikan ya, yang sangat bermanfaat di masa depannya anak tersebut. Saya punya abah selalu berkata begini, setiap kamu harus berhasil untuk merasa bahwasanya dirimu adalah karunianya orang di muka bumi ini. Walaupun orang kafir, walaupun. Nah, kalau kamu sudah berhasil, maka kamu nikmat hidup. Yang bikin orang itu pusing sehingga dia itu banyak penyakitnya, jantungan dan sebagainya, karena banyak tuntutnya kepada orang. Sementara orang bisa apa? Manusia bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Karena Allah sudah mengatakan dan menjelaskan fainal izzata lillahi jami'ah. Semua kemuliaan dari Allah. Yang kita buru itu, yang kita cari-cari itu kan dari Allah. Mau uang, mau jabatan, mau pujian, semua dari Allah, dari manusia. Walaupun manusia itu mempromosikan, tetapi kalau sampai mau nggak berkenan, nggak bakal bisa. Berapa banyak para artis yang hebat dulunya sekarang di berita-berita di media, saya melihat kesian di mereka sekarang. Ada yang perlu pada bantuan, ada yang sangat dililit hutang dan sebagainya sampai hidupnya begitu menyedihkan dan sebagainya. Ini satu contoh. Nah, ini kemuliaan-kemuliaan semacam ini sementara yang dipromosikan, tapi kalau Allah nggak berkehendak tidak akan terus. Gitu. Oleh karena itu maka dengan landasan tersebut maka kita itu sulit. Nah, karena kita mau untuk semua, mau partainya apa kita kumpulin. Tapi alhamdulillah anak-anak Abuya bukan termasuk misi dan visinya itu uang. Alhamdulillah, dan semoga tetap terlaksana. Karena kalau uang yang kita inginkan, ya mungkin pemilu yang kemarin itu kita dapat 25M ya. Nah, karena kami disodorkan oleh salah satu daripada sekretaris partai yang sangat besar, kemudian dia silakan diisi 15, 20 sampai 25M. Asalkan si bulan ini masuk ke sini tanpa khawatir, masuk aja ke sini. Alhamdulillah kami menolaknya. Dan kami bisa untuk mendoakannya, karena kami diberikan keyakinan oleh Abuya Hasan, pertama kali yang ditanamkan adalah rezeki itu tidak kemana-mana.
Kalau sih kita nggak bakal kemana, walaupun kita tidur datang. Nah, sehingga alhamdulillah kami bersumpah, wallahi azim paling saya nggak suka tamu datang ke rumah untuk undang saya, paling nggak suka. Karena saya nggak suka diundang. Saya nggak perlu uang, alhamdulillah. Yang ada capek. Jadi kalau kita mujahadah, kalau kita dakwah, kita harus mujahadah. Jaga, karena orang menghormati kita, memuliakan kita, menciptakan kita. Yang kita sampai merasa bahwasanya hidungan dicium, berarti kita lebih mulia. Enggak, dia itu melihat dohir kita, bukan melihat kenyataan yang ada. Nah, sehingga Abu Hasan pada waktu itu mengajar kepada kita supaya kita benar-benar merasa seperti itu dan mudah untuk merasakannya. Terapkan apa yang saya tanyakan kepadamu dan selalu kamu ingat terus pertanyaan itu. Nah, bagaimana itu? Nah, sebagaimana Abu Hasan pada saat itu, saat mendidik kami menanyakan hal itu, saya akan tanya kepada anda semuanya supaya bersambung pendidikan itu dari Abu kepada antum semuanya. Saya mau bertanya kepada antum, sehingga antum merasa bahwa diri antum lebih afdal daripada pembantu antum yang di rumah, ataupun yang hikmah sama antum yang di rumah, karena antum seorang gus, seorang kiai dan sebagainya. Saya mau bertanya, ada di antara antum yang berani bersumpah bahwasanya ada satu saja kebaikan, ketaatan yang kamu lakukan yang pasti Allah terima? Ada yang berani? Ada yang berani? Itu yang pertama. Ingat terus katanya biasa. Yang kedua, ada di antara kalian yang berani bersumpah ada satu saja dosa yang pernah kita lakukan, dan kita semua pendosa. Nggak mungkin nggak ada dosa, pasti ada dosa yang kita lakukan. Satu saja yang sekarang pasti Allah akan sudah hapuskan dosanya. Ada yang berani? Nah, terus atas dasar apa kita merasakan lebih baik orang lain? Dasar apa? Semua tidak menentukan. Masalahnya ibadah kita ini semuanya, sholat kita, dakwah kita, ngajar kita, karya buku kita dan sebagainya, semuanya tidak bermanfaat sedikit pun di dalam kemuliaan Allah sama sekali. Tidak menambah kemuliaan Allah sama sekali. Sebagaimana maksiat kita tidak mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Sehingga itu semua terserah pada Allah. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala subhanallah, sesuatu hadis yang membuat kita geletek katanya orang. Apa itu? Nabi SAW tidak mengatakan khairun nas ulama'uhum, zuriyatun nabi, zuriyati misalnya. Tidak ada. Tapi Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah yang paling bermanfaat pada manusia. Silahkan bermanfaat rezeki apapun, yang paling bermanfaat pada manusia, maka dia adalah orang yang terbaik di mata Allah. Asalnya jangan, untuk apa? Mengajarkan kepada kita jangan guru, jangan mukhtar. Karena Allah Ta'ala menciptakan semua manusia itu dengan satu konsep yang sama. Kalau tidak, maka Allah tidak disematkan kepada dirinya sifat keadilan. Allah Ta'ala sudah menyematkan sifat keadilan itu dalam dirinya, sehingga beliau disebut sebagai Al-Adil. Sehingga kalau coba Allah menciptakan kita ini berbeda-beda, mohon maaf, wajah kita ada yang ganteng, ada yang biasa kan, nggak ada yang jelek, nggak ada, alhamdulillah. Semuanya nggak ganteng, ya biasa saja. Ada yang putih, ada yang hitam, tapi hitam banget nggak ada gitu, sawo matang paling nggak, ya kan? Nah sekarang kan ada nilainya itu semua, ada nilainya. Artinya kalau perempuan cantik melihat kamu seperti ini, ada yang mau, ada yang nggak mau gitu, ya kan, tergantung. Akan tetapi kalau seumpama Allah dibalik kejelekannya, dibalik ketampanannya, kemudian Allah tidak memberikan sesuatu yang bisa menyeimbangkan dengan yang lainnya, berarti Allah tidak adil. Sehingga ternyata Allah Ta'ala menciptakan semua manusia, bahkan semua alam semesta, bahkan semua ketentuannya, bahkan semua keadaan yang Allah tentukan kepada setiap manusia, itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Setiap orang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Pastikan kalau kita mau kawin, cari cantiknya, siap-siap dia nggak solihah. Kalau mau cari solihah, biasanya nggak cantik dia. Nah, kita ini terlalu ego. Mau cantik juga, mau solihah aja deh. Mana itu jadi masalah. Nah itu masalahnya. Sehingga yang kita cari itu apa? Dan pernikahan, kalau kita nggak tahu pernikahan itu misalnya untuk pelampiasan hawa nafsu saja, maka kita akan cari yang cantik karena dia punya pengalaman. Tapi bagi yang sudah pengalaman, KW 2, 3, 4, maka dia akan cari yang solihah, walaupun nggak cantik. Dia mau cari yang tenang saja. Nah, Sayyidina Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dia ditawari 2 orang saudara, satunya adiknya cantik, yang kakaknya biasa saja, bahkan kakinya itu agak pincang. Maka saya Abu Hanifah memilih kakaknya. Nah, kenapa demikian? Karena kakaknya lebih pintar, lebih cerdas. Nah, itu yang diberikan Allah Ta'ala kelebihan.
Sehingga kalau perempuan sudah cerdas, maka dia itu lebih dewasa, lebih bisa menerima dan sebagainya. Ini contohnya seperti itu. Ini contoh yang sederhana sekali. Nah, jadi jangan pernah kita itu melihat anak kita yang berbeda-beda wajahnya itu kemudian kita itu merendahkan mereka. Jangan. Semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Cuma orang yang pintar itu, orang yang cerdas itu yang menentukan siapa, kita sendiri ya. Kita sendiri, bukan orang lain, kita sendiri menentukan. Sehingga kita diberikan modal Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang mulia dan termulia bahkan. Dan itu tuntutan Allah Ta'ala dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, di antaranya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wasabiquna sabiqun ulaikal limithli hadza falyamalil amilun. Hadir jelaskan, kita nggak mau jadi orang nomor 2, nomor 3. Itu nggak ada dalam jadwal kami, nggak ada. Sehingga alhamdulillah kitab saya dari yang 1 sampai yang ke-26 karya saya semuanya, dari yang tipis sampai yang paling tebal, yang 2 jilid, soalnya ada Rapi Hati, ciri-ciri orang soleh yang 2 jilid dan sebagainya, itu saya tulis semuanya dari awal sampai akhir sampai naik cetak cuma 1 bulan. Kenapa demikian? Karena saya punya konsep dalam hal itu, dalam kehidupan kami. Apa itu? Jadi kalau waktu itu tidak kita target, tidak kita maksimalkan, maka dia itu akan terus melebar dan melebar terus, nggak ada habis-habisnya. Sehingga kami merekam, ditulis, saya edit langsung terus, sehingga saya sudah targetkan 1 bulan harus naik cetak. Dan saya kalau bikin kitab itu pertama kali itu judulnya. Setelah judul ada, saya perintahkan kepada orang yang biasa ngedit untuk membuat gambar cover yang bagus. Ada covernya dulu, di komputer. Sampai kita ingin atau ada kehendak untuk melaksanakannya, baru kita bikin virusnya. Jadi dari kitab mana saja, kemudian subbabnya kita tulis, baru kita laksanakan satu terus sampai dimanapun kita laksanakan. Jadi pada waktu pengeditan 10 hari yang terakhir itu adalah waktu-waktu yang sangat melelahkan. Jadi kadang sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam sebagainya. Karena apa? Kalau saya sudah lewat 1 hari saja, 1 malam saja, berarti saya termasuk gagal. Sehingga walaupun saya umur begini, 49 ini, alhamdulillah kami sekitar sebulan yang lalu lomba lari dengan anak saya yang pertama dan keponakan saya yang kedua, yaitu Di Hasan sama Abid Alwi. Alhamdulillah saya menang. Kemudian saya lomba dengan anak yang kedua, dia pemain terbaik bola di sini. Akhirnya apa? Saya kalah, terpaut 11 detik. Saya bilang kepada dia, Mat, kasih waktu habis sebulan, Abi kalahkan Ahmad. Akhirnya apa? Sebulan saya betulkan dan saya naikkan sprint saya sampai akhirnya ketika kami sebelum berangkat umroh itu, saya ketinggalan dari dia, tetap masih kalah, tapi 2 detik. Saya katakan kepada Ahmad, kasih waktu sebulan, Nabi bisa ngalahin. Artinya apa? Walaupun umur segini, nggak ada kata-kata kemudian nggak bisa, nggak ada. Alhamdulillah, jadi dalam hidup anak, jadi nggak ada kata-kata nggak bisa. Tapi alhamdulillah saya nggak bisa dan saya bisa terlaksanakan. Ada satu orang yang bilang nggak bisa terus, tapi selalu nggak bisa memang gitu. Ada satu orang di situ. Jadi nggak saya sebutkan siapa orangnya, tapi selalu dia kalau dikasih tahu, oh bisa, nggak pernah bisa. Tapi kalau dikasih tahu pasti nggak bisa. Nah, ini kita aja yang tahu, gitu. Nggak saya sebutkan siapa orang. Nah, jadi itulah kita. Jadi kenapa demikian? Karena kita itu tahu bahwasanya waktu ini terbatas. Kemampuan kita terbatas. Modal apa berikan terbatas. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri secara individu, nggak bakal bisa, nggak bakal mampu. Harus dengan kebersamaan. Jangan pernah sudon kepada orang lain. Jangan pernah mau vonis orang lain apalagi. Jangan. Itu ranah Allah, jangan masuk ke dalamnya. Dan kita katakan bahwasanya orang lain itu, ini termasuk ahli neraka, selamanya ahli neraka. Siapa yang bilang begitu? Bahkan orang yang semacam itu ternyata tanpa disadari dia sudah masuk kategori tanda-tanda hari kiamat. Di mana di antara tanda-tanda hari kiamat disebutkan oleh Nabi, ketika ditanya oleh sahabat Nabi, "Ija bukul dirain."
Setiap golongan dia merasa golongannya benar, yang lainnya salah. Ini salah atau benar itu sesuai dengan syariat memang. Tapi kalau semua syariat itu, kalau benar itu, benar salahnya itu adalah ranah Allah, artinya dia lebih banyak pahalanya, dia lebih banyak dosanya, itu yang salah. Kalau benar secara nyata, secara syariat, iya silakan. Tapi untuk kita menyatakan ini orang adalah orang yang salah terus, ini orang yang maksiat terus, itu salah. Itu bukan urusan kita. Apa kita ikut terus dia? Apa kita tahu dan hatinya dia? Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW ketika ada satu orang yang kemudian sahabat Nabi dia membunuh satu orang setelah dia mengucapkan dengan tahiyatul Islam, maka Nabi SAW marah. Sehingga ketika datang tidak disapa oleh Nabi SAW. Kenapa kau bunuh? Ketika dia tanya-tanya terus hanya kenapa kau bunuh dia? Kalau dia melakukan itu ya Rasulullah mengucapkan itu karena dia takut pada pedangku. Apa kata Muhammad? Kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu bahwasanya dia mengucapkannya karena takut pada pedangnya. Saya tahu kalau dia bukan urusan kita jangan masuk dalam hal itu. Ini alhamdulillah seperti kemarin kami berfoto dengan Habib Musa, Habib Hussein Al-Habsyi. Siapa Habib Musa? Habib Musa ini Gus saya. Dulu saya punya abah itu tangan kanannya Habib Hussein di api. Nah, sehingga apa? Habib Musa ini anaknya Gus. Nah, kemudian dia mau ketemu saya terus saya tolak. Mau foto sama saya tolak. Mana akhlaknya dan sebagainya. Oh berarti dia pasti masuk neraka, sudah jauhi aja dia pasti masuk neraka. Karena siapa itu semacam itu? Nah, kita muliakan. Tapi saya nggak mau jawab seperti itu. Saya tinggal kirim saja foto guru saya Habib Umar bin Hafidh sama pendeta Habib Umar bin Hafidh dengan orang Syiah, ketua pemimpinnya Syiah, Abiyah Maliki dengan pemimpinnya Syiah. Hanya saya kirim aja foto-foto itu. Nah, kenapa? Jadi jangan pernah merasa dan putus asa ke orang lain. Jangan. Kecuali kalau sama dia di depan saya dia berbicara tentang Sayyidatul Aisyah, tentang sahabat Nabi, saya akan marah. Silakan, bisa diuji. Tapi dia nggak bicara apa-apa. Nabi Musa alaihissalam dia diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun yang sudah jelas-jelas bagaimana kefasikannya dan sebagainya, tapi dengan cara yang baik. Kenapa kita kemudian tidak menjalankannya semacam itu? Saya duduk sama orang kafir, saya duduk, saya Muslim, cuma karena akidahnya salah, kemudian kita mau jauhi. Oleh karenanya jadi alhamdulillah itu ketua LBI Pasuruan datang ke mana, ketua Ahlul Bait Jawa Timur datang ke mana. Tapi anak saya minta tolong jangan disebar ya fotonya, nanti kamu yang repot, bukan saya yang repot, kamu yang repot. Saya nggak peduli, serah orang mau bilang apa serah. Kenapa orang yang nggak bisa berbuat apapun, Allah yang menentukan. Jadi kita hidup harus siap untuk dikata-katai, harus siap. Tapi kita punya komitmen sendiri, kita punya prinsip sendiri. Dan prinsip dan komitmen itu adalah kita dapatkan langsung daripada guru-guru kita. Sehingga kita tidak peduli mau bilang apa terserah. Tapi yang pasti adalah bagaimana dalam hati kita itu ada misi dan visi Nabi kita Muhammad. Semuanya harus masuk surga. Kalau ada orang yang tidak baik secara ideologi, secara fisik, secara apapun yang dilakukan kepada kita, bentuknya atau berupa kejahatan dan keburukan, maka pastikan itu karena setan yang di dalamnya. Oleh karenanya, filsafat dakwah kami berlandaskan kepada dua doa Nabi. Nggak ada landasan yang lainnya. Yang pertama adalah Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang kedua adalah wallahi inilah arda wahidah min ummati finnar. Itu dua landasan dakwah saya secara pribadi. Yang pertama adalah kalau menghadapi orang-orang yang tidak baik kepada kita, ya kita pakai filsafat Nabi Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau orang yang tidak baik, orang yang begini sebagainya, tapi kita masih tetap berusaha mendekat dan sebagainya, akan apa? Karena semua telah bersumpah, wallahi inilah ardawah yang mati. Wah ini cucunya Nabi, Nabi Musa cucunya Nabi, zuriatnya Nabi. Nabi Rasul nggak perhatian kepadanya. Nabi Rasul nggak bergembira kalau sama kita bisa merubahnya misalnya. Ini sangat contoh. Tapi memang lagi-lagi orang yang semacam itu karena wawasannya kurang luas. Makanya antum, saya bersyukur pada Allah Ta'ala, antum mau untuk mengembangkan wawasan kalian dengan kalian menambah gelar kalian. Itu untuk apa? Untuk menambah wawasan. Yang paling penting yang harus kalian lakukan sekarang ini, yang harus kalian terapkan dan harus kalian planning di dalam pikiran kalian adalah kalian ingin mengembangkan wawasan. Sehingga kalau sudah berkembang wawasannya, maka apa yang disampaikan oleh Imam Malik dalam perkataannya, idza tasa'a ilmuhu ittasa'a madhabu.
Wa man dhaqa ilmuhu dhaqa madhabuhu. Jadi ketika sudah wawasan itu luas, maka kita cara berpikirnya itu lunak, mudah, luas. Tapi ketika dia itu tahunya cuma ini, ya udah dia nggak mau tahu. Ya ini aja. Ini kan Khawarij kan seperti itu. Dia nggak belajar itu pada satu orang, cuma itu saja dia pelajari, sehingga apa? Jadi jamit akhirnya. Nah, oleh karena itu maka konsep dakwah kami yang diajarkan oleh Abu Yahya Hasan adalah kami tidak pernah menyebut orang lain. Menyebut orang dalam dakwah kami tidak. Kami tidak pernah menyebut golongan, tidak pernah. Dan kami tidak melawan pemerintah. Nah, itu yang diterapkan. Atau serah kalau orang mengatakan begini serah, karena kita bukan di dalam penilaian mereka. Mereka cuma sebagai saksi, bukan penilai. Yang menilai sebenarnya adalah Allah. Tapi kita disaksikan oleh mereka. Kalau menyaksikan yang sedikit mengatakan demikian, tapi yang banyak mengatakan lebih baik, nggak jadi masalah. Karena kalau kita ingin semua orang cinta pada kita, semua orang memberikan apresiasi pada kita, yang berharap ridho nas wa ya la tudrak. Jadi semua manusia ridho pada kita, ada suatu harapan yang tidak mungkin terlaksana sampai mati kita tidak terlaksana. Nabi Muhammad kurang apa? Sempurnanya rahmatnya begitu luar biasa. Tapi masih saja memusuhinya. Kita kalau buka di web itu namanya fake. Nah itu kita buka semuanya, habis nama Nabi kita Muhammad, dicaci maki, dicela dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Nah, lebih baik kalau kita nasihat jangan baca. Kalau kita baca langsung marah-marah semuanya. Salah. Kenapa dibaca? Kan tidak siap harus baca. Nah jadi oleh karena suatu waktu pernah beberapa waktu yang lalu ada murid saya datang kepada saya. Kalau dia bilang, antum dikata-kata ini gini. Dia tahu katanya antum, kamu itu sama Habib sudah diajari bikin proposal aja ya. Marah saya bilang, itu dia marah. Tuh adik kalau dia marah itu. Lu ngapain marah? Lu antum nggak marah? Terus mau marah gimana? Anda belum dikatakan orang gila. Dia katakan orang gila? Enggak. Dia katakan orang penyihir? Enggak. Dia katakan anak orang bangsa tersebut? Enggak. Rasulullah sudah katakan itu semuanya. Nah, jadi itu salah satu contoh gitu. Nah, jadi kalau kita luas wawasannya, kita mudah untuk bertemu siapapun. Nah, dan itu yang kita perlukan. Makanya ilmu itu sebetulnya bentuknya itu adalah sebuah sarana. Sarana untuk kita meraih ridhonya Allah dan Rasulullah SAW. Dan ilmu itu ada gandengannya, ada wasilahnya, ada sarananya, dan itu adalah pilar kita itu. Sehingga mau nggak mau kita harus sabar. Dan yang namanya sabar itu kan nggak ada batasnya, sesuai dengan bentuknya. Oleh karenanya jadi kalau seumpama, jadi kadang-kadang orang seperti saya ini di antara yang hadir kan ketika sudah tidak ada pertama kali ya nggak ada yang tahu sama kita. Tapi hari kedua sudah lain, banyak yang musafahat pada kita. Hari ketiga banyak minta ijazah pada kita. Gitu. Hari keempat gurunya minta ijazah pada kami. Gitu. Nah, itu yang terjadi waktu kemarin 6 hari bersama mereka itu. Nah, ini jadi kita harus sesuai dengan, harus mempunyai jiwa profesional ya. Ya artinya walaupun antum kiai yang mohon maaf harusnya antum duduk di depan sini, tapi karena ya saya nggak nyuruh, saya nggak menentukan, tapi antum sudah duduk di situ dan sebagainya. Nah, jadi ya inilah konsekuensinya. Ini yang harus kita jalani saja. Nah, karena Allah yuhibbu min abdihi yatamayyaz min akhi dalam segala hal, dalam segala bidang. Harapan kami adalah semoga kita semuanya dengan menyambungkan diri dengan sarana di dakwah ini, kita termasuk yang berlandaskan dalam dakwah kita, berniatkan dalam kehidupan kita seperti niat dan landasan yang dipakai oleh Abu Yahya Hasan Harun. Sehingga apa yang terjadi di sini, silahkan antum sebelum pulang nanti antum pelajari dakwah ini karomah. Dan karomahnya saya punya apa? Secara logika nggak masuk akal. Ini bangunan 11 lantai ini begitu pula di pondok yang satunya 5 tempat semuanya kita sedang bangun. Yang namanya tukang 520. Kalau dihitung dengan pengeluaran daripada anak-anak bayaran dan sebagainya yang notabene kita tanggung itu hampir 40% di sini. Kemudian dari bantuan dan sebagainya masih nggak jauh daripada menutupi jauh. Tapi subhanallah seperti dikatakan oleh Abu Yahya Hasan 3 hari sebelum meninggal dunia, beliau katakan pada anak-anaknya, nanti apakah kalian mengira maksudnya nanti kalau Abi sudah meninggal keadaan pondok seperti ini. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena memang saya punya apa itu dari mulai 84 membangun pesantren di sini sampai 99 setiap hari pekerjaannya
hutang, kemudian hari kedua cari hutang untuk menutupi hutang kemarin, dan terus begitu sampai pada saat itu beliau katakan, ini semuanya saya lakukan dan Allah terapkan untuk mengangkat derajat saya. Tapi nanti kalau Abi sudah meninggal, mungkin karena tahu dia katakan demikian, karena saya nggak bakal mampu, Abu Yazid nggak bakal mampu, kita berlima nggak bakal mampu. Makanya dia katakan kalau saya sudah meninggal, maka orang yang bantu ke sini datang sendiri ke sini. Dan ternyata bukan cuma orang secara zahir, tapi juga secara batin. Bantuan Allah Ta'ala itu datang ke tempat ini itu secara zahir dan batin. Sehingga jangan kaget kalau antum-antum semua yang ngurusi, yang berusaha berjuang untuk jamiah ini sampai berada di dalam titik sekarang ini, nah, itu begitu besar kemudahan dan sebagainya, itu karena memang kalau menyabu ya dasar, karena ikhlasnya berlandaskan pada ikhlas beliau dan misi visi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu saja apa yang saya sampaikan, dan beliau sampaikan Abu Yazid selaku Mudir Ma'had, beliau menyambut kepada semuanya dan terima kasih serta mengapresiasi apa yang telah antum lakukan, yakni menambah gelar antum untuk supaya memperluas kemanfaatan antum, sehingga apa yang antum lakukan ini kata beliau semoga menjadi sebab antum dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, dan kita semuanya termasuk yang berada di dalam lingkaran dan juga rantai yang terus penuh dengan kemuliaan dan cahaya dari guru-guru kita sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau sampaikan salam kepada antum semuanya, dan insya Allah di lain waktu beliau akan berjumpa dengan antum. Dan sekarang beliau berada di Bali, dan saya bersama rektor menyambut dan merasa bangga serta merasa bahagia antum menjadi bagian daripada Muhammadiyah ini. Ahlan wa sahlan bikum. Semoga apa yang kalian harapkan benar-benar terlaksana di kota ini. Kan tadi saya mendengar satu ucapan, bahkan bukan cuma satu ucapan, beberapa ucapan daripada Habib Bidin yang saya kurang senang sebetulnya, tapi itulah kenyataannya gitu. Beliau selalu katakan ini serius gitu. Jadi sananya kita nggak serius gitu. Kita serius. Cuma memang rata-rata jamiah yang bukan milik negara atau dipayungi oleh negara dianggapnya nggak serius. Padahal yang paling serius itu kita. Kenapa? Karena mereka itu semuanya ada. Siapa yang ngurus bangunan? Ada yang ngurus. Ini semuanya ada yang ngurus, semuanya dilaksanakan sesuai dengan harapan mereka. Iya. Nah, kita enggak. Kita berusaha semaksimal mungkin. Apa yang mereka inginkan harus ada ini. Iya. Bahkan di tempat-tempat yang lain lantainya bukan marmer, kita pakai marmer. Kita berusaha lebih daripada mereka semuanya. Bahkan berusahakan yang begini kita laksanakan semuanya. Nah, padahal dari mana? Pemerintah enggak seperti itu. Alhamdulillah di zaman Abu ya membangun pondok pesantren ini tahun 84 sampai sekarang nggak ada bantuan dari pemerintah. Secara finansial, secara bangunan kita bukan kita nggak menerima, sosokan tidak, tapi banyak pondok lebih membutuhkan, dan juga kan kita tidak tahu uang pemerintah dari mana asalnya. Bisa jadi dari pajak, bisa jadi dari perhotelan, kemaksiatan, sebagainya kita nggak tahu. Oleh karena kita berharap untuk keluarga kita, anak-anak kita, anak didik kita itu keberkahan. Makanya kita sementara ini kita masih berjuang sendiri. Dan apa yang antum lihat di pondok dakwah ini harus diterapkan di luar sana. Kalau dakwah bisa, kenapa kita tidak bisa? Dan kami berharap antum semuanya bisa membuat